Bayangkan dunia tanpa kursi atau meja. Susah kan? Perabotan sederhana ini sangat umum, sampai kita jarang memperhatikannya. Padahal mereka punya peran penting dalam hidup kita sehari-hari. Dari menikmati makanan sampai bekerja di meja, kursi dan meja memberi kita kenyamanan dan topangan. Tapi pernahkah kamu berpikir, dari mana asal benda-benda penting ini? Sejarah kursi dan meja adalah perjalanan seru menembus waktu. Ini mencerminkan perubahan kebiasaan sosial, kemajuan teknologi, dan ekspresi seni. Ikut kita yuk, kita jelajahi asal-usul dan perkembangan benda sehari-hari ini. Kita akan mengungkap masa lalunya yang menarik dan menemukan bagaimana mereka jadi bagian penting dari peradaban manusia. Jauh sebelum kursi seperti yang kita kenal sekarang ditemukan, manusia purba mencari cara untuk mengangkat diri dari tanah. Bangku sederhana terbuat dari kayu gelondongan atau batu, kemungkinan adalah bentuk tempat duduk paling awal. Ini memberi tingkat kenyamanan dan dukungan dasar. Bukti arkeologi menunjukkan orang Mesir kuno termasuk yang pertama mengembangkan kursi yang lebih canggih. Dibuat dari kayu atau gading, kursi-kursi awal ini sering memiliki ukiran dan dekorasi yang rumit. Kursi-kursi ini bukannya benda fungsional, baik juga sebagai simbol-simbol dan kerajaan. Seiring berkembangnya peradaban, kursi menjadi semakin rumit dan berhias. Di Roma kuno, kursi curule, kursi lipat yang terbuat dari gading atau logam, adalah simbol otoritas yang disediakan untuk pejabat tinggi. Kursi paling terkenal, tahta, muncul sebagai simbol kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Tahta sering dihiasi dengan logam mulia, permata, dan kain mewah. Mereka berfungsi sebagai pengingat visual akan status dan otoritas penguasa. Disin tidak kursi gesai biotating duwut mewi mbang bewawid sich balmamban sini. Seperti kursi, meja juga sudah ada sejak berabad-abad lalu. Manusia purba kemungkinan menggunakan batu datar atau tunggul pohon sebagai permukaan darurat untuk makan dan bekerja. Seiring masyarakat menjadi lebih menetap, begitu pula meja mereka. Orang Yunani dan Romawi kuno mengembangkan kebiasaan makan yang canggih, yang mengarah pada penciptaan meja makan yang rumit. Meja-meja ini sering terbuat dari kayu, perunggu, atau marmer, dan disjang untuk menampung banyak pengunjung. Bagian selanjutnya tentang bahan itu penting. Bahan yang digunakan untuk membuat kursi dan meja telah berkembang dari waktu ke waktu, mencerminkan sumber daya yang tersedia dan kemajuan teknologi. Furnitur awal terutama dari kayu, batu, dan produk hewani seperti tulang dan kulit. Perkembangan teknik pengerjaan logam menyebabkan dimasukkannya perunggu dan besi ke dalam desain furnitur. Jimbul sing bawa reverse primus foot sing vapunjing umad priv chanchuksing sebesijik gunbere. Dan gaya sepanjang masa. Desain kursi dan meja sangat dipengaruhi oleh tren artistik dan budaya yang berlaku. Dari bentuk furnitur kuno yang sederhana dan fungsional hingga gaya Renaissance dan Barok yang rumit dan berhias, setiap era telah meninggalkan jejaknya pada desain furnitur. Munculnya gerakan seni baru seperti Art Nouveau dan Art Deco membawa perspektif baru pada desain furnitur dengan menekankan bentuk organik, pola geometris, dan penggunaan material baru. Lalu, furnitur untuk semua. Selama berabad-abad, furnitur adalah barang mewah, hanya dapat diakses oleh orang kaya dan berkuasa. Namun, revolusi industri membawa perubahan signifikan dalam produksi furnitur. Teknik produksi massal memungkinkan untuk membuat furnitur terjangkau bagi kelas menengah yang sedang tumbuh. Pengembangan material baru seperti kayu lapis dan plastik semakin mengurangi biaya produksi furnitur, membuatnya dapat diakses di segmen di luas. Demokratisasi furnitur ini bergantung permintaan belian dan gaya dan desain. Sebagian mahakarya modern. Abad ke-20 dan 21 telah menyaksikan periode inovasi dan kreativitas yang luar biasa dalam desain furnitur. Desainer mulai bereksperimen dengan material, teknologi, dan bentuk baru, mendorong batas-batas furnitur. Dari kursi kayu lapis cetakan Charles dan Ray Eames yang ikonik hingga desain Furner Panton yang ceria dan penuh warna, furnitur modern mencakup fungsionalitas, kenyamanan, dan ekspresi artistik. Yang terakhir sebagai warisan abadi. Dari awal yang sederhana sebagai tempat duduk dan permukaan,
kursi dan meja telah berkembang menjadi elemen penting peradaban manusia. Mereka mencerminkan kebutuhan, selera, dan nilai-nilai kita yang terus berubah. Saat kita terus berinovasi dan berkreasi, kursi dan meja niscaya akan terus memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan kita untuk generasi yang akan datang. Kisah mereka adalah bukti kecerdikan manusia dan pencarian abadi ciptaan kenyamanan, fungsionalitas, dan keindahan dalam objek-objek di sekitar kita. Terima kasih atas semuanya. Like, comment, share, subscribe.